这浩如烟海，世间最可怕的体质。这小女娃与我有缘，彩霞姑娘是我凌天门贵客，岂能退缩？彩霞姑娘放心。那是雾寒师兄。给我死！找死！此病既以柔克刚，怎么下也并非出此地，否则就不怕我阴煞门报复。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 66 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita dimulai dengan kagetnya Raja Jiwa karena ternyata Lan Xin mempunyai tubuh roh bawaan. Centian juga langsung meminta penjelasan dari Tuan Jian mengenai apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Lan Xin. Tuan Jian memberikan penjelasan bahwa tubuh roh bawaan merupakan hadiah istimewa sejak lahir. Jika sudah mulai berkultivasi, kecepatan berlatihnya hampir sama seperti dewa. Ketika mendapatkan guru yang bagus, maka dalam 1 tahun, Lan Xin akan berkembang sangat pesat. Tuan Jian juga memberitahukan kalau tubuh roh bawaan sangat langka di dunia ini. Meskipun begitu, kekuatan tubuh bawaan bukanlah segalanya. Bisa terlihat dari Tisiong yang mempunyai kekuatan fisik kuat, tapi dia saat ini tidak lebih kuat ketimbang Centian. Di dalam hatinya Tuan Jian belum bisa memastikan akan sekuat apa Lan Xin ketika dia benar-benar memulai jalan kultivasi. 1年封王，3年这浩如烟海，世间最可怕的体质。这小女娃与我有缘。 Sementara itu, Raja Jiwa merasa kalau Lan Xin berjodoh dengannya hari ini, jadi dia akan membawa Lan Xin pergi dan menjadikannya sebagai murid. Sebenarnya Centian cukup senang jika Lan Xin mendapatkan seorang guru yang bagus, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan janjinya kepada Lan Fei Hong untuk membawa Lan Xin pulang ke sekte Lingtian terlebih dahulu. Centian kemudian berbicara kepada Raja Jiwa kalau dia sudah berjanji ke ayah Lan Xin untuk membawa gadis ini pulang ke sekte Lingtian. Jika Raja Jiwa ingin menjadikan Lan Xin sebagai murid, maka harus menunggu Lan Xin sadar terlebih dahulu. Begitu Lan Xin tersadar, Raja Jiwa langsung ingin menjadikannya sebagai murid. Tentu saja hal ini membuat Lan Xin takut dan bertanya-tanya siapakah orang yang berada di hadapannya. 我欲收你为徒。你们是谁？你吓到他了。 Centian pun kemudian meminta Lan Xin untuk tidak takut karena dia sudah berjanji kepada Lan Fei Hong untuk membawa Lan Xin pulang. Selain itu, Centian juga memperlihatkan giok ketua sekte yang dimiliki oleh ayah Lan Xin. Meskipun agak berat untuk diucapkan, tapi Centian akhirnya memberitahu kalau Lan Fei Hong sudah tiada. Tentu saja situasi ini membuat Lan Xin sedih karena ayahnya sudah meninggal dan begitu pula dengan kakek Fei yang menemaninya. Raja Jiwa pun kemudian berkata kalau dendam belumlah selesai, jadi sebaiknya Lan Xin ikut bersamanya untuk berkultivasi. Tapi Centian di sini punya pendekatan yang berbeda, di mana dia berusaha menenangkan Lan Xin serta berjanji akan melindungi Lan Xin untuk kedepannya karena mereka sekarang adalah keluarga. Teman-teman dari Centian juga bersedia melindungi Lan Xin jika gadis ini membutuhkan bantuan. 你爹爹让我照顾好你。 我不会让任何人伤害你，一个个把他们揍趴下。对，你放心。 Setelah Lan Xin merasa tenang, Centian bertanya tentang segel ketua sekte yang diinginkan oleh orang-orang. Ternyata di sini Lan Xin juga tidak mengetahui tentang segel ketua sekte dan hanya pernah mendengar bahwa segel tersebut berhubungan dengan masa depan sekte Lingtian. Dia pun kemudian menunjukkan sebuah benda yang disebut segel penjaga gerbang. Tuan Jian pun kemudian berbicara seharusnya segel ini merupakan sebuah kunci untuk pergi ke tempat rahasia karena terlalu berbahaya jika segel ini jatuh ke tangan orang yang salah, maka Centian meminta Lan Xin untuk menyimpannya baik-baik. 他们所说的门主之印
还要我小心门内的其他长老。不要告诉任何人。 Selain itu, Chen Tian juga mengajak Raja Jiwa untuk pergi ke sekte Ling Tian terlebih dahulu jika dia ingin menjadikan Lan Xing sebagai murid. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah sampai di kota Liu Yun yang berada di wilayah kuno. Raja Jiwa berkata bahwa dia mau ikut bersama dengan Chen Tian hanya demi Lan Xing. Jadi jika terjadi sesuatu masalah, maka dia tidak bisa sepenuhnya melindungi Chen Tian. 不过一个小镇都如此繁华， 你可用救我之恩换我出手。 Tiba-tiba saja ada keributan yang sedang terjadi di kota Liu Yun, yang mana anggota keluarga Chen sedang ditahan oleh anggota sekte iblis. Seorang pemuda dari sekte Ling Tian bernama Wuhan berusaha memberikan perlindungan kepada anggota keluarga Chen meskipun dia hanya sendirian. Ternyata Wuhan merupakan kakak senior dari Lan Xing, jadi gadis ini meminta Chen Tian untuk memberi bantuan kepada Wuhan. 彩霞姑娘是我灵天门贵客，岂能退缩？彩霞姑娘放心。那是雾寒师兄。 Ketika Raja Jiwa ingin turun tangan, Chen Tian menghadangnya karena Bang MC sendiri yang akan membantu Wuhan untuk menerobos penggunaan teknik pedang. 给我死！ Meskipun Wuhan cukup berbakat pada keterampilan pedang, tapi dia tidak bisa berbuat banyak melawan anggota sekte iblis yang main keroyokan. Beruntung Chen Tian memberikan arahan kepada Wuhan untuk menggunakan pedang dengan baik dan benar. Arahan dari Chen Tian tentu saja membuat Tuan Muda Sekte Iblis marah karena kau ada orang yang berani menyinggung kekuatan sekte iblis mereka. Chen Tian kemudian memberikan arahan agar Wuhan melakukan serangan pedang ke arah Tuan Muda Sekte Iblis. 剑道造诣竟如此高， Orang-orang yang sedang menonton keributan merasa kagum karena hanya dengan beberapa arahan, Wuhan bisa berbalik mengungguli anggota Sekte Iblis. Mereka menganggap Wuhan punya masa depan yang cerah sebagai pendekar pedang. Tuan Muda Sekte Iblis yang tidak terima berusaha melakukan serangan yang lebih kuat kepada Wuhan. Di saat yang sama Chen Tian juga memberikan arahan agar Wuhan menggunakan teknik pedang yang lebih kuat sesuai perkataannya. 想死！ 不并进，以柔克刚，怎么相也并非。 Ketika kekuatan serangan pedang Wuhan sudah kelihatan, Raja Jiwa sangat mengagumi Chen Tian yang bisa melatih seseorang hanya dengan beberapa arahan saja. Karena Tuan Muda Sekte Iblis yakin tidak bisa menahan serangan Wuhan, maka dia meminta bantuan kepada seseorang bernama Paman Yin yang berasal dari Sekte Iblis juga. Mau tidak mau di sini Chen Tian harus turun tangan langsung untuk menghentikan pergerakan dari Paman Yin. Paman Yin kemudian berbicara siapakah gerangan pemuda yang memberikan bantuan kepada Wuhan. Apakah pemuda ini tidak takut dengan Sekte Iblis mereka? Sambil berjalan ke tengah jalan, Chen Tian berkata bahwa siapapun yang mengganggu keluarga Chen, maka mereka semua harus mati. Hanya dengan sekali tebasan pedang saja, Chen Tian berhasil menyelamatkan anggota keluarga Chen termasuk leluhur Chen yang sebelumnya ditangkap oleh Sekte Iblis. Chen Tian meminta anggota Sekte Iblis pergi dalam 3 nafas. Jika mereka tidak pergi, maka Bang MC tidak akan memberikan ampunan lagi. Meskipun sudah diberikan peringatan, tapi Tuan Muda Sekte Iblis tetap meminta Paman Yin tidak memberikan ampunan kepada Chen Tian. Alhasil semua anggota Sekte Iblis berhasil dilibas oleh Bang MC kita. 出此地，否则就不怕我阴煞门报复。 Setelah mengalahkan anggota Sekte Iblis, Wuhan langsung berterima kasih kepada Chen Tian karena sudah memberikan bantuan kepadanya. Seketika Wuhan pun langsung bertanya kenapa Lan Xing bersama dengan Chen Tian dan kenapa dia hanya pergi sendirian saja. 多谢阁下出手相助，怎么就你一个人？ Pertanyaan dari Wuhan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.